Bab 64. Tamu VIP yang sangat tinggi. Manajer sangat terkejut, tetapi dalam perangkat lunak ini tidak terdapat informasi lain Rocky, namun karena dia sering di tempat seperti ini, jadi pastinya dia memiliki kemampuan untuk berubah dalam seketika, jadi wajahnya langsung tersenyum dan kedua tangan memegang undangan melayani dengan hormat. Tuan Rocky, maafkan kesalahan saya tadi, Anda memang adalah tamu VIP Pavilion Treasure. Tadi saya yang tidak bisa mengenal, mohon pengampunan Anda. Rocky dengan ekspresi datar mengambil undangannya, memegang di dalam pelukannya. Mike, Rudy dan lainnya saling bertatapan dan merasa sangat terkejut. Tak disangka Rocky benar-benar adalah tamu VIP, apa sebenarnya yang terjadi? Mike tetap tidak menyerah, dia lanjut bertanya, Rocky, dari mana undangan ini berasal? Rocky dengan cuek berkata, kamu tidak ada hak untuk bertanya. Kamu. Mike sangat emosi. Tapi saat dia baru berjalan malah ditahan Rudy dan berkata dengan nada yang rendah, Pavilion Treasure melarang untuk berkelahi, meskipun orang ini bisa masuk, dia pasti menggunakan cara yang tidak baik, kita tidak perlu pedulikan dia. Talita juga maju untuk menahannya, setelah mereka dua membujuknya akhirnya Mike berhasil dibujuk dan berjalan pergi. Karena masuk ke Pavilion Treasure bukan hal yang mudah, Mike juga tidak ingin kehilangan hak, jadi dia menggunakan kesempatan ini bersama dengan Rudy masuk ke dalam aula. Manajer tetap di tempat meminta maaf kepada Rocky, tetapi ekspresi Rocky sangat cuek dan sama sekali tidak memedulikannya. Kini Andrew pelan-pelan keluar dari toilet. Rocky menghampirinya dan berkata, Ayah, ayo kita masuk. Andrew menaikkan kepala melihatnya dan menghela napas berkata, Rocky, ayo kita pergi saja. Tidak masuk. Rocky mengerutkan alisnya dengan sedikit terkejut. Andrew menggelengkan kepala berkata, tidak, ini bukan tempat yang bisa kita datangi. Lagi pula barang di dalam juga tidak bisa kita beli. Saat dia barusan keluar tadi, dia sudah mendengar percakapan di luar, sehingga suasana hatinya sangat buruk. Awalnya mengira setelah Rocky mendapat undangan ini, maka mereka sudah punya kualifikasi untuk masuk ke acara lelang, namun mereka masuk juga akan direndahkan orang. Sifat Andrew sangat lemah tidak berdaya, tetapi dia juga memiliki sedikit keteguhan, lagi pula Mike juga ada di sini, mungkin nanti akan ada keributan yang muncul dan dia tidak ingin malu. Melihat ekspresi Andrew, Rocky juga sudah menebaknya, hal ini membuatnya menjadi semakin benci dengan Mike. Rocky juga kecewa dengan sikap Pavilion Treasure yang merendahkan orang lain. Karena Andrew tidak mau berada di sini lagi, Rocky menganggukkan kepala dan berkata, baiklah, ayo kita pulang. Dia mengambil undangan dari tangan Andrew dan undangan dirinya, kemudian melemparkan ke tempat sampah di samping, lalu membalikkan badan berjalan keluar. Undangan yang dianggap sebagai barang berharga bagi orang lain dibuang begitu saja oleh Rocky, manajer di samping langsung mengejar mereka dan minta maaf kepada mereka berdua. Rocky menghentikan langkah kakinya dan dengan dingin berkata, enyahlah kemudian melewati sampingnya. Setelah manajer dimarahi, jadi dia tidak menahan mereka lagi. Lagi pula mereka tidak ada kekuatan dan kekuasaan apapun, mereka juga tidak punya uang beli barang lelangan, jadi mengusir beberapa lalat tidak berguna juga tidak bisa mengakibatkan kerugian terhadap acara lelang. Tidak lama kemudian di dalam aula, Rudy sudah mengetahui kabar Rocky pergi, jadi dia langsung menolehkan kepalanya beritahu Mike. Dia memang tidak seharusnya muncul di tempat ini. Mike menghela napas panjang dengan sangat bangga. Tapi dalam hatinya terlintas sebuah rasa kekhawatiran. Dulu status Rocky sangat rendah di keluarga Liu, tetapi sekarang Mike malah tiba-tiba merasa jika belakangan ini Rocky sering muncul di depannya dengan gaya yang memiliki status setara dengannya. Bahkan setelah kasus di restoran Gobes, Mike menjadi lebih waspada. Dialah anak yang penting di dalam keluarga Liu, jika dia dilewati oleh seorang menantu yang tidak berguna, bukankah itu sangat memalukan? Masalah seperti ini. Dia tak akan membiarkan masalah ini terjadi. Mike dalam hati bersumpah mulai hari ini, dia akan menyerang Rocky dengan segala cara. Dia tidak akan membiarkan seorang manusia tidak berguna berada di atasnya. Dalam aula sudah sangat ramai, selain bagian tengah barisan pertama memiliki 2 tempat kosong, semua tempat lainnya sudah dipenuhi dengan tamu undangan. 2 tempat itu adalah tempat Rocky dan Andrew.
Semua orang sedang menebak sebenarnya siapa yang bisa tidak datang. Harus diketahui acara lelang tahunan Pavilion Treasure, orang lain bahkan merebut juga tidak bisa mendapatkan hak tersebut, tetapi dua orang ini malah tidak datang begitu saja. Di saat ini tempat yang sedang sangat ribut tiba-tiba menjadi hening, beberapa lampu sorot bersamaan menyinari depan pintu. 4 pelayan wanita memakai congsam bersama-sama membuka gerbang pintu. Beberapa bayangan orang muncul di depan pintu melangkah di karpet merah. Seluruh penonton tiba-tiba menepuk tangan dengan meriah. Yang terlihat berjalan di paling depan adalah seorang wanita muda yang memakai gaun hitam dan rambut indah yang disanggul. Di bawah cahaya lampu sorot, penampilannya terlihat indah, gairah yang anggun, semua gerak-geriknya bahkan gaya berjalan juga sangat elegan. Perempuan cantik ini bisa dikatakan sebagai wanita yang sangat sempurna, sehingga membuat Mike menjadi tidak fokus, dan hampir melupakan Talita yang berada di sisinya. Rudy berkata dengan nada yang rendah, dia adalah tamu undangan khusus dalam acara lelang kali ini, namanya adalah Yulia, keluarganya sangat terkenal di kota Wasa, dan juga memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga besar Su. Hebat sekali. Mike melihat hingga menelan air liur. Tingkat kecantikan wanita ini bisa dikatakan tidak kalah dari Talita, tetapi pesona elegannya malah lebih kuat dari Talita. Talita juga menahan napas dengan sangat terkejut. Dia pastinya tahu dengan keluarga Qin di kota Wasa, tidak disangka Yulia juga sudah datang, tampaknya Pavilion Treasure memang hebat karena bisa mengundang orang seperti ini untuk menjadi tamu undangan. Kekuatan keluarga Yulia lebih lemah banyak dibanding keluarga Su, bahkan dia juga menjadi sekretaris anak perempuan keluarga Su untuk membantu pekerjaan perusahaan. Hubungan dia dengan Melanie sangat baik, bahkan bisa dikatakan seperti kakak beradik, jadi keluarga Su juga tidak menganggapnya sebagai orang luar. Melanie sangat percaya dengan Yulia, kebanyakan waktu selalu dia yang sebagai sekretaris memutuskan masalah besar dan kecil perusahaan, bahkan keluarga Su juga tidak pernah menanyakannya. Dapat dikatakan jika Yulia adalah penanggung jawab kedua grup Su, dia juga memiliki hak untuk berbicara. Dikarenakan sifat Melanie sangat dingin, para klien juga tidak mudah untuk bertemu dengannya, semuanya berusaha keras untuk menyanjung Yulia agar bisa berhasil dalam menegosiasi bisnis. Talita juga tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan Melanie. Saat melihat penampilan Yulia yang sangat menarik, dia menjadi iri. Meskipun dia juga salah satu dari perempuan cantik di kota Wasa, tapi dia malah lebih lemah jika dibandingkan dengan Yulia. Tidak hanya latar belakang keluarga saja, melainkan masih ada reputasi dan kemampuan. Nona Yulia, selamat datang. Ketua langsung datang menyambutnya dengan ekspresi menyanjung, Anda bisa datang ke Pavilion Treasure adalah sebuah kebanggaan. Yulia tersenyum dengan tegas, dia menganggukkan kepala hanya untuk menyapa saja. Matanya yang indah berputar, melihat dua tempat kosong di barisan depan, seketika alisnya berkerut dan bertanya, apa dua temanku belum tiba? Kemarin, kerabat jauh keluarga Qin yaitu Jinu bantu orang meminta surat undangan, awalnya Yulia tidak memedulikannya, tapi kebetulan terlihat oleh Melanie, setelah menyadari ini adalah diminta untuk Rocky, dia meminta Yulia meminta 2 buah undangan terhadap ketua, kemudian memberikan kepada Jinu, lalu diberikan kepada Rocky lagi. Yulia merasa si gadis Melanie ini sudah gila. Dia terus-menerus di kota Gopo, tidak pergi dan tidak berani melihat Rocky, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ketua juga sudah menyadari 2 tempat kosong, dia langsung tersenyum berkata, Nona Yulia masih dalam perjalanan, bagaimana jika acara lelang ditunda sebentar, aku menyuruh orang menjemputnya. Di dalam aula seketika terdengar suara omongan orang yang kecil. Semua orang juga terkejut. Peraturan di Pavilion Treasure sangat banyak, bahkan identitas peserta juga memiliki persyaratan yang ketat, tapi kini malah menunda pembukaan karena 2 tamu VIP. Ini adalah hal yang tidak pernah ada. Semua orang tidak berhenti menebak identitas 2 VIP itu, siapakah 2 tamu VIP yang membuat Pavilion Treasure melawan aturan mereka. Bab 65. Keluarga rendahan. Ketua menemani Yulia sambil memanggil manajer untuk memeriksa jejak 2 tamu VIP. Rocky. Manajer sangat terkejut dan langsung terbodoh. Kenapa? Apa yang terjadi?
Ketua mengerutkan alis, dia menatap manajer dengan tatapan yang sangat tajam, kemudian memperingatkan, Tuan Rocky adalah tamu VIP aku, kamu jangan tidak melayani dengan baik. Manajer terdiam di tempat sambil berkeringat dingin. Kenapa adalah dia? Bukankah dia adalah menantu diremehkan oleh keluarga Liu sendiri? Dia tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, dia hanya hidup bergantung pada keluarga Liu dan bahkan tidak ada latar belakang keluarga. Orang ini baru saja diusirnya dan membuang surat undangan mereka ke tempat sampah karena emosi. Tidak disangka dia adalah tamu VIP ketua. Terpikir sampai sini membuat manajer sangat menyesal, dia sangat ingin memutar kembali waktu untuk berlutut di depan Rocky untuk memohon dia untuk tetap tinggal. Melihat ekspresi manajer aneh, wajah ketua langsung berubah dan memarahi, kenapa masih diam saja, cepat keluar jemput tamu VIP. Ini. Aku. Ekspresi manajer menjadi pucat, lidahnya terlilit hingga tidak bisa mengucapkan kata-kata yang sempurna. Ketua mengerutkan alisnya, dia merasakan ada tanda-tanda, jadi dia langsung memanggil penjaga keamanan untuk menanyakan apa yang terjadi. Penjaga keamanan tidak berani menyembunyikannya, jadi dia menceritakan semua kejadian tadi. Sungguh tidak masuk akal. Ekspresi ketua berubah drastis, dia menatap manajer dengan sangat marah dengan amarah di dalam hati yang membara. Yulia meminta 2 surat undangan terhadapnya dan mengatakan ini adalah untuk temannya, tidak disangka kesempatan menyanjung keluarga Qin malah dirusakkan begitu saja. Kini sudah terjadi masalah pada hal yang diyakinkan. Ketua marah hingga tidak bisa berkata-kata, dia sama sekali tidak menyangka manajer yang direkrutnya menggunakan biaya yang sangat tinggi, dan bekerja dengan sangat baik, hari ini malah melakukan kesalahan yang begitu besar. Yulia yang di samping juga mendengar semua ini, hingga wajahnya yang indah seketika menjadi buruk. Dia tidak bisa memarahi ketua, tetapi ekspresinya menunjukkan rasa tidak senang yang sangat jelas. Meskipun dia tidak senang dengan Rocky, tetapi dia adalah yang dipilih oleh Melanie, jadi seburuk apapun juga tidak boleh diusir sekelompok orang ini. Lagi pula Rocky adalah tamu VIP yang diundangnya, Pavilion Treasure memperlakukan dia seperti ini, bukankah sedang mempermalukan dia? Jika Melanie mengira dirinya yang sengaja menyerang Rocky, maka akan semakin gawat. Terpikir sampai sini ekspresi Yulia sedikit buruk, dia menghentakkan napas dan berkata dengan cuek, karena Pavilion Treasure meremehkan temanku, tampaknya aku juga tidak perlu memikirkan perasaan orang dan tetap menetap di sini lagi. Selesai mengatakannya, tanpa memberi muka untuk ketua, dia langsung membalikkan badan dan pergi. Mereka berdiri di depan pintu membahasnya, orang-orang yang duduk tidak bisa mendengar pembahasan mereka, tetapi saat melihat ekspresi Yulia yang tidak senang dan pergi setelah membalikkan badannya, mereka semua langsung terkejut. Wanita ini sungguh hebat, bahkan dia sama sekali tidak memberikan muka kepada ketua. Sebenarnya masalah apa yang sudah menyinggungnya? Nona Yulia, tunggu sebentar. Ketua dengan panik melangkah besar untuk mengejarnya. Tapi barusan dia melangkah 2 kali, dia langsung dicegah oleh asisten Yulia, dengan sungkan berkata, Ketua, Nona Yulia dari dulu tidak suka dengan yang hanya melayani orang berkuasa, jadi kamu tidak perlu mengejar lagi. Perkataan ini membuat ketua sangat malu hingga wajahnya menjadi sangat merah. Dia hanya bisa diam-diam melihat Yulia pergi, dalam hatinya sangat marah. Pavilion Treasure berusaha keras mengundang Yulia datang, ingin menggunakan kesempatan ini menjalin hubungan dengan keluarga Su di kota Wasa, membangun hubungan untuk dirinya dan teman di dunia bisnis, kemudian menggunakan kesempatan ini menegosiasi bisnis. Tidak disangka kesempatan yang sulit ditemui ini malah terlewatkan begitu saja. Salah dirinya yang tidak teliti dalam mempekerjakan orang, tidak disangka malah mempekerjakan orang sombong ini menjadi manajer dan merusak hal begitu besar. Ekspresi ketua menjadi sangat buruk, dia membalikkan badan dan memarahi dengan tegas, mulai dari sekarang kamu tidak perlu bekerja lagi. Semua kerugian yang terjadi hari ini, sesuai dengan syarat di dalam kontrak kerja, semua akan ditanggung oleh dirimu. Ketua, aku. Manajer sangat ketakutan, seketika langsung meminta maaf dengan panik. Pengacara akan menghubungimu tentang berapa biaya ganti rugi yang harus kamu bayar. Ketua berkata dengan dingin. Manajer sangat pusing, kedua kakinya menjadi lemas dan langsung berlutut di lantai.
Di dalam kontrak kerja tertera jelas jika ada kerugian yang terjadi akibat kelalaian kerja, maka akan ganti rugi dengan 50 kali lipat dari harga asli. Nominal yang sangat besar ini, meskipun dia bekerja dalam 10 kehidupan juga tidak bisa membayarnya. Sekujur tubuh manajer bergetar, dia memeluk paha ketua untuk memohon. Ketua dengan tidak senang langsung menendangnya, kemudian menatap penjaga keamanan di sekelilingnya dan berkata dengan nada yang rendah, "Bawa keluar, patahkan kakinya." Agar dia menjadi lebih teliti. Bertahun-tahun dia di dalam dunia bisnis, pastinya dia juga bukan orang yang baik, di depan semua orang dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya, tetapi di belakang juga tidak akan mengampuni dengan mudah. "Ketua, aku sudah tahu salah, tolong maafkan aku." Manajer sangat ketakutan, dia berusaha memohon. Dua penjaga keamanan maju ke depan menahan lengannya dan menyeret dia keluar. Setelah menghukum manajer, ketua sudah tidak ada suasana hati menghadiri acara lelang lagi. Kerumunan orang sangat hening, satu persatu menatap ketua tanpa berkata apapun. Ketua mengangkat kepala melihat kerumunan orang dengan tatapan yang sangat tajam karena amarahnya belum hilang total. "Kamu adalah Mike, kan? Kamu dari keluarga Liu yang rendahan, apa hak kamu datang ke acara lelang paviliun Trea Sureku? Dari mana hak yang didapatkan keluarga Liu? Bagaimana kamu bisa masuk?" Mike menciutkan kepalanya di kerumunan orang, dia ingin bersembunyi, tapi tak disangka dipanggil oleh ketua di depan umum hingga wajahnya dipenuhi dengan rasa canggung, lalu dia dengan pelan menjawab, "Ketua, aku. Apa keluarga Liu juga pantas masuk ke paviliun Treasure? Segera keluar." Ketua menghentakkan napas dingin, dia memotong pembicaraan Mike dengan menghina, lalu berteriak, "Siapa yang izinkan Mike masuk? Maju!" Rudy merasa tidak bisa menyembunyikan lagi, dia terpaksa berjalan keluar dari kerumunan orang dan berkata dengan malu, "Salam hormat kepada ketua, aku adalah Rudy dari perusahaan Hellcourt, ayah pernah berbisnis dengan Anda. Mike sangat menyukai paviliun Treasure, jadi aku membawakan 2 surat undangan untuk dia." Anak dari keluarga Wang. Ketua tertawa dengan nada bicara yang menindas, "Keluarga Wang kalian di kota Gopo hanyalah keluarga kecil yang rendahan, meskipun ayahmu ingin menghadiri acara lelang juga hanya terpaksa." "Betul-betul." Wajah Rudy sangat pucat, dia hanya bisa tidak berhenti tertawa canggung saja. "Mulai sekarang paviliun Treasure akan berhenti kerja sama dengan semua usaha keluarga Wang, bawakan sebuah kata kepada ayahmu, bilang dia tidak bisa mendidik anak, sikap yang merugikan, paviliun Treasure tidak akan berhubungan dengan keluarga rendahan seperti kalian. Siapa yang bekerja sama dengan keluarga Wang, maka jangan berbisnis dengan paviliun Treasure lagi." Sekujur tubuh Rudy bergetar, keringat dingin telah membasahi bajunya, pikirannya tidak berhenti berdengung. Ini berarti dia sudah memotong semua hubungan antar bisnis keluarga Wang, ini adalah menghentikan semuanya tanpa ada yang tersisa, sehingga tidak memberikan mereka jalan hidup sama sekali. Paviliun Treasure bukan sebuah perusahaan, tetapi semua anggota di dalam ini adalah pebisnis kaya yang memiliki pengaruh kuat terhadap provinsi dan dipimpin oleh ketua. Yang keluarga Wang singgung bukanlah Paviliun Treasure, melainkan kebanyakan besar perusahaan di seluruh provinsi. Beberapa klien lainnya karena tertekan maka juga pasti memilih Paviliun Treasure. Sekujur tubuh Mike yang berdiri di samping sudah bergetar hingga tidak bisa berbicara. Dia tahu jika dirinya sudah melakukan kesalahan besar, dia tidak hanya mencelakai keluarga Liu, bahkan juga melibatkan keluarga Wang dalam celaka. Tapi bagaimana mungkin dia tahu jika Rocky adalah orang yang diundang oleh Yulia? Kekuatan keluarga Qin dari dulu berada di kota Wasa, bahkan juga sangat rendah hati, mereka tidak pernah pergi ke kota Gopo dan tidak berhubungan dengan klien kota Gopo. Siapa sangka Yulia datang ke acara lelang di kota Gopo dan mengajak Rocky. Bagaimana mereka bisa kenal? Kenapa hubungannya? Tidak biasa juga. Rocky, sebenarnya apa yang dia lakukan sehingga tidak berhenti mengenal orang begitu hebat? Bab 66. Berlutut. Mike tidak bisa mengerti dengan semua pertanyaan ini. Di bawah suara diskusi orang-orang, mereka diusir dari Paviliun Treasure dan surat undangan mereka ditarik kembali. Saat baru keluar, Rudy terduduk di lantai dengan ekspresi yang pucat. Keluarga Wang sudah selesai.
Dia telah merusaknya, bagaimana dia bertanggung jawab kepada keluarga setelah pulang nanti? Wajah Talita juga sangat pucat, bahkan ekspresinya terlihat sangat kacau. Hari ini dia dipermalukan sekali lagi, tetapi malu adalah masalah kecil, namun apakah investasi keluarga Meng terhadap keluarga Liu itu adalah tindakan yang benar? Talita mulai meragukannya, dulu yang dikatakan oleh keluarga Liu semua hanya membual saja. Setelah beberapa kasus ini, dia merasa jika keluarga Liu sama sekali tidak memiliki posisi di kota Gopo, bahkan juga tidak terkenal di dunia bisnis. Melainkan Rocky yang berkali-kali memberikan dia kesan yang berbeda. Jika dia bukan mendengar dari Mike hingga memiliki kesan buruk duluan terhadap Rocky, mungkin sekarang dia bisa mengira jika Rocky adalah orang hebat pertama di kota Gopo. Rudy terpaksa menghubungi keluarga, kemudian sesuai dugaan dia dimarahi hingga sangat kasar. Ayahnya menjadi sangat marah setelah mendengarnya, dia langsung bergerak ke Paviliun Treasure untuk meminta maaf kepada ketua, bahkan memerintah Rudy sekarang berlutut di depan pintu Paviliun Treasure, jika kemarahan ketua tidak mereda, maka tidak boleh berdiri, jika tidak dia akan diusir dari rumah. Rudy tidak ada cara lain, dia terpaksa berlutut dengan tegak di depan pintu dengan sangat malu. Melihat Rudy dihukum, Mike menjadi sangat marah dan berkata, semua ini adalah salah Rocky. Siapa yang tahu dia mengenal Yulia? Mungkin mereka berdua telah melakukan hal yang memalukan, maka itu Yulia begitu membela dia. Mendengar Mike sedang menjelekkan Rocky, Talita tidak bisa menahannya lagi, dia berkata dengan dingin, seburuk apapun Rocky, dia juga pernah menolong kami di restoran Gobes, setelah itu juga tidak meminta hadiah apapun atas keberhasilannya atau menggunakan untuk mengancam. Kamu selain bisa memfitnah Rocky dari belakang, kamu tidak berguna, menurutku keluarga Meng sudah salah melihat orang. Selesai mengatakannya, Talita membalikkan badannya dan pergi begitu saja. Dia sudah memutuskan untuk beritahu masalah ini kepada keluarga Meng agar keluarga Meng bisa kembali mengevaluasi masalah investasi terhadap keluarga Liu. Talita. Mike hanya sempat memanggil namanya saja, kemudian melihat Talita pergi. Perkataan Talita seperti sebuah tamparan yang kuat, tamparan itu membuat Mike sangat malu dan tidak tahu harus bersembunyi kemana. Dia mengeratkan giginya, dia menyalahkan semua kemarahannya kepada Rocky, lalu membalikkan badan berkata kepada Rudy, Rudy, Talita pasti sudah dihasut oleh Rocky dari belakang, menurutku Rocky bukanlah orang yang baik. Rudy masih berlutut di depan pintu dengan ekspresi yang buruk. Dia berkata dengan dingin, pantas saja adik sepupuku Fresco tidak mau berhubungan dengan dirimu, kamu adalah pembawa sial. Keluarga Wang terlibat membuatnya sangat menyesal, dia menyesal kenapa dirinya mau percaya dengan Mike. Mike sangat terkejut, dia langsung mengecilkan suaranya berkata, Kak Rudy, ini salah Rocky, aku juga tidak tahu hubungan tidak jelas apa yang dimiliki Rocky dengan Yulia. Enyahlah. Rudy sudah tidak ingin berbicara banyak kepadanya dan langsung menolehkan wajahnya. Saat dia melihat Rudy tidak mau berhubungan dengannya lagi, Mike langsung marah besar dan tidak memedulikan Rudy juga. Semua ini salah Rocky. Jika bukan karena dia, apakah dirinya bisa memiliki hubungan tidak baik dengan Fresco, sekarang bahkan membuat dia putus hubungan dengan Talita dan Rudy, jika dikatakan dia adalah pembawa sial, maka Rocky-lah pembawa sial yang sebenarnya. Mike mengeratkan giginya dan pergi dengan mengepalkan tangannya. Dia mau pulang untuk menyalahkan semua kesalahan kepada Rocky sebelum Christy mengetahui kebenaran, daripada nanti disalahkan nenek. Setelah Rocky dan Andrew meninggalkan Paviliun Treasure, karena tempat ini adalah pinggiran kota, jadi tidak mendapatkan taksi, maka mereka berjalan di sepanjang jalan pinggiran kota. Sepanjang jalan Andrew tidak berhenti menghela napas dan sangat merasa bersalah. Rocky, jika bukan karena aku ingin datang ke acara lelang ini, kamu juga tidak akan diremehkan orang. Rocky tertawa berkata, Ayah, ini tidak ada hubungannya denganmu, ini karena pihak penyelenggara yang meremehkan orang. Andrew dengan marah berkata, apa yang mereka hebatkan? Mungkin saja suatu hari nanti aku menang lotre dan menjadi kaya, maka Paviliun Treasure akan memohon aku untuk ke sana. Di saat inilah sebuah bayangan Rolls-Royce melaju dengan cepat dari belakang mereka berdua, kecepatan mobil menjadi lebih lambat saat melewati mereka berdua kemudian berhenti di depan mereka.
Supir membuka pintu, Yulia dengan elegan melangkahkan sebelah pahanya keluar dan turun dari mobil. Andrew tidak mengenal Yulia, tetapi dilihat dari gayanya juga bisa diketahui jika dia adalah orang kaya, jadi dia melihatnya dengan bingung. "Kamu?" Yulia dengan ringan menganggukkan kepala kepadanya, kemudian berjalan ke sisi Rocky dan berkata, "Rocky, masalah acara lelang tadi terjadi karena aku tidak mengatur dengan baik. Aku khusus datang meminta maaf pada kalian." Yulia yang sombong bisa mengatakan kata, "maaf," membuat Rocky sedikit terkejut. Dia dengan acuh tak acuh menggoyangkan bahu dan berkata, "Tidak apa-apa, lagi pula aku menemani mertuaku pergi, jika Pavilion Treasure tidak menyambut, maka kami juga tidak pergi lagi." Melihat Rocky tidak memedulikan masalah Pavilion Treasure, Yulia juga menghela napas tenang, dia lanjut berkata, "Meskipun kali ini Jinu bantu kamu mendapatkan surat undangan, tetapi mungkin kamu juga sudah mengerti jika pembagian tingkat hierarki adalah sebuah pembagian yang sangat jelas, kamu pertimbangkan dengan baik dan sadarkan dirimu." Di depan Andrew, Yulia tidak mengatakan jelas. Satu kalimatnya memiliki dua maksud, bagaimana mungkin Rocky tidak mengerti maksudnya? Yulia sedang mengingatkan dirinya jika status dia dengan Melanie sangat beda jauh dan tidak pantas dengannya. Rocky dengan datar berkata, "Terima kasih perhatian Nona Yulia, tetapi aku tidak tertarik dengan beberapa orang, jadi kamu tidak perlu mengingatkan berkali-kali. Dan juga sekarang aku hidup tenang, jadi mohon ke depannya jangan datang menggangguku lagi, pamit." Selesai mengatakannya, dia langsung pergi tanpa melihat Yulia, lalu berkata kepada Andrew, "Ayah, ayo kita pergi." Awalnya Yulia masih ingin berkata beberapa patah kata, siapa sangka Rocky sama sekali tidak beri dia muka, sehingga membuat wajahnya yang indah berubah seketika. Status Yulia tidak biasa, ditambah lagi dengan cantik bawaan lahir, sehingga selalu dihormati orang dimanapun itu. Tapi Rocky malah seperti sikap, "Jangan menggangguku," ini membuat Yulia tidak senang. Dia merasa statusnya di depan Rocky sangat mulia, tetapi Rocky malah sama sekali tidak menganggapnya. Namun saat teringat dengan Melanie, Yulia terpaksa menahan amarah ini, dalam hati berpikir tidak boleh membuat hubungannya menjadi tidak baik dengan Rocky. Sikapnya tadi sangat sombong, dia jelas merasakan Rocky yang tidak senang. Setelah Yulia berpikir, dia mengejarnya dan saat ingin memanggilnya, pikirannya malah berubah dalam sekejap, dia melihat ke Andrew yang berjalan di belakang. "Anda adalah Paman Andrew, kan?" Yulia tersenyum kepada Andrew, kemudian menyuruh supir memberikan sebuah kotak kayu lapis brokat. "Masalah di Pavilion Treasure adalah salahku tidak mengatur dengan baik sehingga membuat kalian menderita. Hadiahku ini sebenarnya ingin kulelangkan di Pavilion Treasure, tapi sekarang tampaknya tidak perlu lagi, mohon bantu aku berikan kepada Rocky dan memintanya untuk menerima sebagai permintaan maafku. Ini. Hadiah ini pasti sangat mahal, kan?" "Rocky tidak apa-apa, aku membujuknya saja nanti." Andrew langsung menolak. Dia melihat gairah Yulia yang anggun pastinya juga sudah menebak jika statusnya tidak rendahan, hanya saja dia tidak mengerti bagaimana menantunya bisa berhubungan dengan orang seperti ini. "Terima saja, ini memang kelalaian kami terhadap kalian." Yulia memberikan sebuah tatapan, kemudian supir langsung memaksakan Andrew mengambil kotak kayu itu. Andrew masih ingin menolak, tetapi Yulia sudah naik ke dalam mobil dan menyuruh supir menyetir mobilnya. Andrew memegang kotak kayu lapis brokat, dia ingin mengejar tetapi tidak bisa, jadi dia hanya bisa berlari beberapa langkah kecil ke depan untuk memanggil Rocky. "Rocky, siapa sebenarnya Nona Yulia ini? Dia memaksa memberikan aku kotak ini, katanya adalah untuk menyampaikan permohonan maafnya." Rocky tidak berjalan terlalu jauh, dia juga sudah mendengar percakapan mereka berdua tadi, jadi dia membalikkan badan berkata, "Ayah, karena dia yang mau memberikannya, maka terima saja." Dia juga menyadari jika Yulia ingin membuat hubungan dengannya menjadi baik, jadi dilihat dari posisi Melanie, dia juga tidak bisa membuat hubungannya dengan Yulia menjadi buruk.